yang masih mengubar hawa nafsunya, ya, siang-siang sama istri orang, sama suami orang, masih ada itu. Yang begitu itu masih ada kita temukan, tapi nggak ketahuan aja, ya kan? Di hotel kemana gitu kan, terjadi itu di mana-mana. Nah itu puasa Ramadan, jangan dikira setannya dibelenggu, enggak. Kita yang membelenggu setan itu siapa? Kita yang membelenggunya. Kalau kita nggak mampu membelenggunya, mengkerangkeng setan-setan itu, nah kita terpedaya. Apa jadinya kalau kita terpedaya? Kita terbawa, kita tergoda, maka kita nggak terpanggil berpuasa. Jangankan sholat taraweh, puasa pun tidak. Cuma ada tipikal-tipikal yang puasanya ada, puasanya iya, tapi tarawehnya enggak, sholat lima waktunya enggak, 5 waktunya oke, puasanya enggak. Ada juga yang begitu. Ada juga yang enggak puasa, yang enggak sholat, ada banyak. Nah kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, di tahun ini kita dipanjangkan umur kita. Karena apa? Karena tidak semua saudara-saudara kita dipertemukan dengan Ramadan tahun ini, betul gak? Betapa banyak wak kita, nenek kita, kakek kita, bapak kita, ibu kita, kakak kita, siapa saja, om kita, tante kita, tetangga kita yang tahun dulu kita bisa berjumpa, tahun ini nggak bisa berjumpa lagi karena sudah nggak panjang usianya, ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah sudah lewat. Kalau seperti itu, maka nanti tinggallah penyesalan di alam kubur. Tidak bisa lagi kalau sudah mati, nggak bisa lagi pulang ke bumi, ya. Kita berbuat baik ini selama di bumi, nggak lagi berbuat amal selama di bumi. Kalau di dalam kubur sudah nggak bisa lagi. Kita menunda-nunda nggak bisa lagi. Time is over, sudah selesai, ya. Jadi kalau sudah mau diangkat, selesai sudah, ya. Time is over, kata malaikat maut, ya. Jadi kalau seandainya kita tidak manfaatkan kesempatan yang sebaik-baiknya, maka kita akan jadi orang yang sia-sia. Ramadan ini Ramadan sekedar Ramadan saja, hanya menahan lapar dan haus dahaga, tapi nggak dapat apa-apa, ya. Padahal pengennya nih kita puasa tuh puasa yang khusus, yang benar-benar puasa dapat berikan perubahan dalam kehidupan kita, akhlak kita lebih baik, ya nggak? Karakter kita jauh lebih indah, betul? Lebih mulia. Mudah-mudahan kita ini jiwanya lebih positif lagi. Orangnya yang tadinya kita ini tak semangat jadi semangat, yang nggak jujur jadi jujur. Itu namanya proses. Makanya di ujung ayatnya la'allakum takut. Nggak mudah jadi orang bertakwa itu. Nah, butuh proses panjang, butuh jatuh bangun, ya, butuh sakit, ya, butuh kerja keras, butuh perjuangan yang tinggi untuk jadi orang-orang yang bertakwa itu, karena berat. Nah, Ustaz pengen kasih tahu kalian, setidak-tidaknya ada 4 keistimewaan orang-orang yang bertakwa. Setidak-tidaknya di dunia ini Allah berikan garansi kepada kita yang bertakwa itu. Makanya di ujungnya la'allakum tattaqun, karena ada jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang pertama? Dalam surat At-Tolak ujung ayatnya itu disebutkan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluarnya, solution, the way out. Apapun problematika kehidupan kita, masalah-masalah hidup kita, kesulitan kita, apa saja pokoknya dikasih solusi sama Allah Subhanahu Wa Taala, dikasih petunjuk deh, dikasih hidayah, pokoknya dikasih jalan keluar, the way out, the solution, ya. Solusi kehidupan kita itu ada aja. Ada masalah ini ada aja. Ada yang bantuin teman kita, kayak saudara kita kan, ada yang ngasih ide gini loh. Nah, dikasihlah solusi lewat Allah, perantaranya teman, kita jadi dapat solusinya.
Punya masalah keuangan, ternyata ada teman yang bantu, itu namanya kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita bertakwa, yakin Allah nggak akan meninggalkan kita, kita dijaga Allah, kita dipelihara Allah, dilindungi Allah. Maka keyakinan itu orang-orang yang bertakwa yakin pasti akan ada solusi kalau kita ada masalah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Di ayat yang ketiganya Allah juga menegaskan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, apa kata Allah? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Unpredictable ways. The gifts from Allah from the unpredictable ways. Yes. Hadiah itu maksudnya rizki dari Allah dari jalan yang tidak disangka-sangka, di unpredictable ways. Maksudnya dari mana? Terserah Allah, dari timur, barat, selatan, utara, pokoknya ada saja. Kemudahan, ada rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tua kita pengen menyunat anaknya, ada biayanya. Tadi di atas kertas nggak punya biaya, ternyata apa? Sama bosnya dikasih bonus. Akhirnya apa? Bisa menyelenggarakan sunatan anaknya. Pikir lagi. Mau menikahkan kakakmu yang perempuan, aduh, pusing lagi nggak ada biaya. Ternyata apa? Ternyata tanahnya laku terjual. Alhamdulillah. Jadi Allah berikan rezeki. Ada teman lama datang ngasih uang pula 10 juta rupiah. Rezeki nggak disangka-sangka datang, ya. Jual bisnisnya lancar, ya kan, pekerja karirnya bagus, akhirnya apa yang terjadi? Itulah Allah akan jaminkan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kayak-kayaknya nih kita pusing, mentok, gak ada ide, gak ada gagasan sama sekali. Nah, dikasihlah rezeki. Yang salah dari kita adalah kita menafsirkan rezeki itu uang. Selama ini uang, materi. Pada rezeki itu nggak hanya uang, nggak hanya berupa uang, tapi berupa apa saja? Sehat. Itu juga rezeki. Punya ayah, ibu yang romantis, yang nggak pernah ribut, itu rezeki. Punya adik yang bagus, pinter, itu rezeki. Rumah tangga yang harmonis, itu rezeki. Gitu ya? Betul nggak? Punya apa lagi? Punya kecerdasan bagi seorang anak, itu rezeki. Ya nggak? Punya wajah yang tampan, yang cantik, itu rezeki. Ya nggak? Apalagi nah, itu rezeki semua. Jangan memandang hanya sekedar uang. Coba kamu bangun tidur, begitu bangun kamu nggak bisa menghirup nafas, itu bukan rezeki, mati, selesai itu. Satu lagi nih, sederhana saja. Kamu ingin mandi, putar keran, tidak keluar tuh airnya kucur. Nah, pusinglah kepala. Itu enggak? Aduh, nggak bisa ke belakang, nggak bisa mandi, nggak bisa wudhu. Dari situ aja ngetes, Allah ngetes, kamu dapat pusing kepalanya. Jangan-jangan mesin air saya mati. Nah, sudah selesai. Mau mancing air pakai mesin air kan mesinnya harus dipancing tuh. Mesin airnya itu nggak bisa, pusing, makan waktu setengah jam paling nggak mancing airnya itu. Akhirnya keluar airnya, itu pun kotor airnya yang keluar. Aduh, pusing lagi. Tuh menandakan bahwa sebetulnya rezeki itu banyak, ya kan? Kita bisa berangkat sekolah selamat sampai tujuan, pulang lagi, itu juga rezeki, nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat sekolah bagus seperti sekarang ini, itu rezeki, betul nggak? Betul. Banyak sekolah yang bagus-bagus, memang banyak, tapi nggak banyak juga yang memberikan pendidikan agama seperti kita secara konsisten. Sekonsisten itu, seistiqomah itu kita diajarkan di LM Laboratorium Jakarta ini. Diajarkan sholat duha berjamaah, itu enggak? Malam-malam gini ngadakan mabit. Coba bayangin, nggak semua sekolah loh ngadakan mabit. Tadi malam Bapak ada tamu pengawas SMP, Pak Haji Dimyati, Dr. Dimyati. Beliau datang ke rumah Bapak, ngecek.
hebat SMP Laboratorium Jakarta. Berapa malam ini Pak Ustaz? Apa ininya, nginepnya 1 malam. Kegiatan Ramadannya dari Senin sampai hari besok pagi penutupan. Gini kata Pak Ustaz, kata Pak pengawas, hebat ini sekolah. Akan saya jadikan contoh dari sekolah ini. Kenapa? Karena apa? Karena kegiatannya bagus. Gak semua sekolah punya mabit. Tahu nggak mabit? Mabit itu malam dibina dakwah. Jadi di malam harinya itu ada qiyamul lail. Tadi dipimpin sama Ustaz Marullah. Ya, ada di SMP, tadi dipimpin oleh Ustaz Marullah. Semuanya menyelenggarakan qiyamul lail setelah sahur. Ada setengah jam waktu atau 1 jam kita manfaat untuk qiyamul lail. Itu bagus banget, ya enggak? Nah, malam-malam doa lagi. Nah, jemaah kita, saudara kita 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu itikaf di masjid 10 hari. Pak, boleh nggak Pak saya pulang? Boleh, itu nggak lengkap, nggak full, nggak sempurna itikafnya, nggak apa-apa, latihan. Pak, saya kan sekolah Pak, jadi gimana itikaf yang benar tuh Pak? Kalau yang benarnya itu 10 hari itu nggak boleh kemana-mana, di masjid itu saja. Kecuali kamu ke belakang, kamu ke kamar kecil, duduk lagi, masuk lagi ke masjid, baca Quran lagi, ikutin kajian di situ, sholat wajib di situ, sampai dengan malam Idul Fitri baru selesai. Bisa nggak gitu? Tapi dilatih terus sampai dengan nanti sudah benar-benar sempurna. Kamu nanti ke masjid yang ada di Jakarta, pilih salah satu masjid. Atin boleh, tahu Atin? Atin tahu? Aduh. Banyak masih menyelenggarakan itikaf, ya. Masjid Istiqlal Jakarta, coba ikut 10 hari terakhir bulan Ramadan, namanya itikaf di masjid, ya. Mudah-mudahan nanti kalian bisa berproses ikuti itikafnya, sedikit-sedikit saja, pelan-pelan ya. Nah, di jaminan yang ketiga adalah wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah alias bertakwa kepada Allah, Allah mudahkan segala urusan kita. Itu pasti. Sekarang kita banyak kan kadang-kadang punya urusan, punya masalah, tapi kadang-kadang tidak dimudahkan oleh Allah. Nah, kita ini selalu kadang nggak sadar bahwa Allah itu selalu memudahkan urusan kita, tapi kita nggak sadar. Nah, sebetulnya Allah menjaminkan bagi orang-orang yang bertakwa itu apabila punya masalah, Allah mudahkan segala urusan kita. Anak-anak kelas 6, mana kelas 6? Mana kelas 6? Mau ada ujian kan nanti kan? Nah, dimudahkan insya Allah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusanmu dimudahkan Allah asal bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalankan sholat 5 waktu sempurna, syukur-syukur bisa puasa Senin Kamis, syukur-syukur bisa qiyamul lail seminggu sekali ya, sepisan sekali seminggu. Sholat tahajud malam Ahad, kalau kamu nggak kuat malam berikutnya, malam Ahad latihan saja. Tiba-tiba nanti malam saya terbangun sendiri jam 2:30, cukup 2 rakaat plus 3 witir, 5 berarti kan? Ya betul 5, itu cukup. Bisa 4 plus 3, kayak tadi itu terawih 8 plus 3. Kalau Pak Ustadz membiasakan sholat wudhu, obat, hajat, tahajud. Mulai. Wudhu, tobat, hajat, apalagi terakhir? Tahajud. Witir, berarti apa tuh? 5. Witirnya langsung 3 boleh. Ya, jadi nanti Pak, kenapa Pak ya sholat sunnah wudhu? Ya, sunnah wudhu menyempurnakan wudhu kita, mungkin ada yang nggak pas wudhu kita, disempurnakan dengan sholat sunnah wudhu. Habis itu sholat taubat, sholat apa lagi? Hajat 2, sholat apa lagi? Tahajud 2, ya kan? Witirnya 3. Nah, wa may yattaqillaha min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan apa? Cukupkan segala keperluannya. Jadi kalau kita punya keperluan, Allah cukupkan keperluan kita. Jadi kalau kita ini bertakwa kepada Allah, Allah cukupkan keperluan kita. Apa saja yang kita butuhkan, minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan malu-malu, ya, jangan sungkan, jangan mudah bosan untuk berdoa. Betul nggak? Karena doa itu gratis, mumpung gratis dari Allah nih sarananya, langsung tembus ke langit kalau kalian doanya benar-benar khusyuk. Syarat berdoa itu ada 3. Yakin Anda dan doanya itu didengar Allah, yakin benar, yakin didengar, yakin dikabulkan.
Coba lagi, yakin benar, yakin didengar, yakin dikabulkan. Ada 3 syarat dikabulkannya doa. Jadi kalau seandainya anda tidak yakin doa dikabulkan, ya nggak bisa doanya terkabul. Harus yakin doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu puncaknya itu. Ainul hakim, hakul yakin. Ainul yakin, hakul yakin. Sebenar-benarnya yakin. Kalau anda baru ainul yakin, belum hakul yakin, maka agak berat. Harus meningkat menjadi hakul yakin. Sebenar-benarnya yakin. Nah nanti kalau sudah kalian berpuasa Ramadan ini, pasti nih besok tantangannya habis Idul Fitri. Jangan merasa udah bebas, aku udah gak punya dosa lagi, seperti bayi baru dilahirkan, maaf buat dosa lagi, mereka diampuni lagi. Gak begitu cara berpikirnya. Kamu harus beristiqomah di situ. Beratnya adalah mempertahankan yang sebulan ini untuk 11 bulan ke depannya. Itu PR-nya kita. Jadi bagaimana bangunmu yang jam 4 tiap malam di selama Ramadan ini dilanjutkan di 11 bulan berikutnya, bangun tetap jam 4 tapi kegiatannya dia mulai itu dilanjutkan terus. Pak, nggak istiqomah Pak, sebulan demi 2 kali, tidak apa-apa, sebulan 2 kali, seminggu 2 kali, tidak apa-apa. Yang penting setengah 4 atau jam 4 sudah bangun untuk sholat malam, minimal 2 plus 3 witir. Itu tiap malam dilakukan. Mudah-mudahan nanti Allah mudahkan segala urusan kita ya. Amin ya robbal alamin. Semoga kalian sehat, kita sehat-sehat semuanya. Semoga kita semua diberikan panjang umur sehingga nanti bisa menyempurnakan puasa kita. Kita bisa berlebaran tahun ini. Bapak mau nanya, siapa yang udah beli baju baru? Baju baru? Nah, sudah kan? Kalau bapak dulu sama ibu saya, kalau kamu bisa puasa full 1 bulan, saya kasih 2 setel baju sama celana. Alhamdulillah. Itu pancingan, itu namanya stimulan, perangsang. Kalau kamu nggak dikasih tadi itu kan, biasanya nggak semangat. Nah, kalau masih anak-anak nggak apa-apa dikasih gitu-gitu untuk latihan. Tapi kalau udah dewasa nggak boleh gitu-gitu kan. Kenapa? Muncul kesadaran sendiri untuk beribadah itu. Tapi butuh proses. Kalau masih anak-anak nggak apa-apa. Kamu dipancing-pancing begitu sebagai stimulan, kasih baju, kasih bonus uang, itu orang tua wajib boleh melakukannya. Karena apa? Untuk merangsang, untuk menstimulasi agar anak-anaknya semangat beribadah. Jangan sampai kalian tidak semangat beribadah, orang tuanya lalai. Aduh, anakku ngantuk-ngantukan, nggak jadi sahur, nggak bisa sahur karena ngantuk. Nah, itu diupayakan kalian dengerin orang tua kalian, pindahkan nasihatnya, dengerin, jangan minta nagih. Pak, tadi kan saya udah puasa, mereka udah puasa sebulan, mana janjinya? Nggak gitu juga. Jadi maksudnya orang tua itu kalian harus punya kesadaran penuh bahwa puasa Ramadan ini suatu kewajiban. Nanti suatu waktu kamu nggak merasa wajib lagi ibadah ini, udah merasa suatu hal yang patut dilaksanakan karena mahabbah kepada Allah, karena merasa syukur kepada Allah. Level ini level yang tinggi anak-anakku sekalian, mengalahkan level hanya sekadar kewajiban. Jadi seandainya nanti kamu sudah merasa butuh ibadah, karena Allah nggak butuh sholat kita sebetulnya, Allah nggak butuh puasa kita, Allah nggak butuh apa-apa lagi dari kita. Kita yang butuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang butuh ibadah kita, bukan Allah butuh ibadah kita. Kebalik, kita yang butuh ibadah ini untuk kita diri kita sendiri. Inna sholata tanha al-fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat mencegah berbuat keji dan munkar. Dan sebetulnya bukan Allah nggak butuh sholat kita, kita yang butuh sholat kita untuk mencegah perbuatan keji dan kita sebagai puasa juga sama, kandungannya banyak sekali ya. Begitu juga dengan nanti ada lagi habis itu Idul Fitri, hakikatnya banyak, ada banyak lagi. Nanti kalau bisa puasa Syawal 1 minggu setelah Idul Fitri, nyambung lagi latihan Syawal seminggu, nanti lagi Senin Kamis terus dilatih puasa. Orang-orang yang sudah berpuasa nanti masuk surga dari pintu Raya. Kenapa Pak Ustadz Marulok? Tangan dong. Kenapa? Karena orang-orang yang berpuasa itu orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba orang naik haji tahu nggak orang sekampung? Tahu. Orang
Orang bayar zakat tahu, orang sholat, orang masjid juga tahu kita sholat. Tapi orang berpuasa belum tentu orang tahu. Jadi karena ini tidak semua orang tahu kita berpuasa, yang menghitung pahala puasa itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung Allah kasih ya. Demikianlah yang dapat Bapak sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Pas jam 6 tepat, Masya Allah. Ya, selanjutnya yaitu kita berkumpul menghadap ke arah panggung untuk penutupan.